Nah, ini strategi FOMO, fear of missing out. Nah, ini harus kalian catat gede-gede, FOMO, strategi FOMO. Jangan diganti H. Jadi catat, nanti kalian baca. Ini ilmu penting. Nah, ini salah satunya berikan diskon terbatas. Nah, jadi kan orang gimana? Nah, pemberitahuan penjualan secara real time. Tampilkan jumlah pengguna. Contohnya ini angka barangnya sisa berapa. Tunjukkan bahwa produk sedang dibutuhkan banyak orang. Nah, kalian bisa create semua ini sendiri. Batasi ketersediaan produk. Berikan batasan waktu. Batasan waktu. Kalian di sini udah jalanin semua. Tapi mungkin belum tahu itu apa sih. Nah, ini FOMO. Tawarkan gratis ongkir terbatas. Ini kalau kalian berjualan online. Jadi di sini kalian jangan berpikir, oh di training center begini aja. Jangan kalian berpikir nanti ke depannya kalian bisa menjadi penjual sukses toko online. Ilmu-ilmunya di sini semua. Lebih sulit menjual jasa daripada menjual produk. Itu kalian harus. Di sini tuh kita jualannya jasa ya. Kalau produk ada barangnya itu lebih mudah. Nah, ini kalian bisa tingkat kesulitan yang sulit. Untuk jualan produk saya yakin lebih bisa. Cara-caranya sama, tinggal mungkin copywritingnya beda, cara ngobrolnya beda. Tapi kan keberanian ngobrol itu, mengajak itu kalian udah punya. Nah, itu terus dilatih. Yang saya bilang tadi, bayi itu kalau langsung berjalan, bisa langsung jalan, kita kaget. Nah, sama kayak kalian. Kalau bisa follow up, closing, cari data, susah. Seperti kemarin tim saya minta pasang iklan, kasih 20.000 nggak dapet data. Oke, saya naikin anggarannya jadi 100.000. Itu bukannya saya kasih kalian ini tambah sulit, enggak. Kalian belajar. Nah, contohnya kayak Sikas nih, ada Sikas. Kita kasih pasang iklan 100.000. Dia bisa. Awalnya kan nggak bisa ya Sikas ya. Tapi lama-lama kalian dapat feel-nya. Jadi seorang marketer selain bisa menganalisa harus bisa pasang iklan. Jadi ilmu kalian bisa follow up, bisa cari data, itu menjadi satu kesatuan ilmu yang positif. Jadi inti dari saya kasih anggaran itu biar kalian belajar, biar kalian bisa punya feel-nya. Karena setiap orang pasang iklan segede apapun tanpa ilmu itu sama aja, boncos. Boncos itu nggak dapat data, nggak bisa di follow. Itu proses belajar. Dari situ kalian akan menghargai, oh ternyata pasang iklan tuh sulit. Mencari data itu ribet, perlu modal. Nah, itu kalian nanti belajar. Jadi saya berharap, ya kalau saya pribadi gampang. Nah, saya kasih yang ahli nih, pasang, dapat data. Tapi kalian nggak belajar prosesnya. Nah, ini yang untuk yang asmen-asmen ya. Yang ngumpulin tugas, saya kasih anggaran, nanti belajar. Dari situ nanti kita bisa lihat, misalnya, oh di IG begini Pak polanya, oh ternyata di Facebook polanya begini, ntar di TikTok begini. Nah, nanti dari kandidat-kandidat itu pasti ada yang feel-nya bagus dan jago, pasti ada. Ya nggak semua orang yang belajar itu sukses, tapi saya berharap kalian di sini semua bisa menyerap ilmu dan kedepannya nanti menjadi SDM yang unggul, ya. Harus belajar SDM yang unggul. Unggul itu kadang-kadang orang jenius. Saya punya teman jenius. Kuliah nggak lulus, males. Saya pribadi nggak pinter, tapi mau belajar, mau susah lah. Ya alhamdulillah bisa selesai. Kemudian, nah ini strategi FOMO. Ingat-ingat ya, FOMO. Jangan diganti H. Nah ini. Yang ketiga, konsisten posting foto dan video. Jadi ini bukan teori ya. Jadi orang mau cari follower itu kerja keras juga. Dia ada timelinenya, ada waktunya, temanya apa, formatnya apakah dia Instagram story atau video berupa reels atau feed. Nah itu banyak. Nanti kita bahas, ada story, ada feed, ada reels, macem-macem. Itu ada yang dari komen,
Dari mana itu semua bisa dapat follower, itu masing-masing ada tekniknya. Jadi kesannya itu Instagram itu, Instagram begitu doang pak, ilmunya banyak. Bikin bagaimana orang tertarik lihat komen kita, akhirnya kita komen yang bagus dapat follower, bisa pasang foto bisa bikin dapat follower, bikin video bisa dapat follower. Sharing foto orang atau share punya orang bisa dapat follower, jadi banyak. Selain kemarin cara instannya beli ya, kalau beli itu udah pasti gampang, tinggal bayar pasti dapat. Tapi di situ ilmunya kurang. Nah, jadi di sini ada yang macem-macem lah, ada captionnya juga. Jadi ini ilmu. Bagaimana orang bisa konsisten bikin posting dan foto video, itu orangnya harus kreatif. Ini dituntut lagi kreativitas kalian. Pak, gimana jadi orang kreatif? Ya harus banyak baca. Dari IG-IG yang kemarin saya minta follow itu kalian banyak baca. Orang nggak baca setahun, kayak model saya nggak baca hampir 4 tahun, itu merasa bodoh. Bisa dibilang merasa goblok lah. Jadi baca terus baca yang saya senior, ada yang senior kurang baca, itu masalah. Apalagi kalian yang masih muda-muda ya. Kalau malas baca, apa ngakalinnya gimana? Sering diskusi. Apa? Nonton. Iya, anak-anak sekarang nonton video. Ya diskusi oke, dari nonton video diskusi. Karena enggak ini ya, memang anak sekarang itu bisa dibilang malas. Saya juga baca terpaksa karena saya harus ngajarin kalian. Ya gimana kalau ngajarin kalian saya sendiri nggak tahu, bingung. Tapi yang namanya guru berhasil, nah saya kan juga pengajar ya, yang ngajar juga contohnya matematik dalam bahasa Jerman. Kalau muridnya lebih pintar, saya happy, ada apa ya, ada kebanggaan tersendiri gitu. Bukan saya malah jadiin saingan, enggak. Murid-murid saya pinter, malah saya happy. Oh berarti dia bagus nih, bisa lebih jos lagi, lebih mantap. Nah itu guru yang benar begitu. Kalau muridnya lebih pinter ya happy dia, lebih seneng. Nah ini jadilah konten kreator, namanya konten kreator. 10 tahun yang lalu tuh nggak ada kerjaan yang namanya konten kreator. Nggak ada, mungkin wartawan ya, tapi kalau konten kreator itu nggak ada. Karena zaman dulu itu cuman kita bisa tampil, dulu medsos itu kan TV ya, TVRI lah, atau RCTI, Antv, macem-macem lah. Itu kalau kalian mau tampil itu harus bayar. Saya tahu adik saya tampil di misalnya di TV tertentu lah. Itu 15 menit aja bayarnya ratusan juta. Ini nggak main-main. Untuk jadi konten kreator harus kreatif. Gimana Pak caranya kreatif? Harus baca buku, harus banyak lihat video yang jangan video yang aneh-aneh. Jadi diaturlah waktunya. Kalau Anda jarang posting, orang males follow. Udah pasti ya. Nah, di sini saya tampilkan gambar-gambar yang berbeda. Karena setiap medsos itu punya algoritma yang berbeda-beda. Algoritma yang berbeda-beda, cara kerja robot yang berbeda-beda. Jadi saya berharap kalian memanfaatkan paling enggak Instagram, Facebook, TikTok lah. 3 ya. Ini kalau Twitter mungkin banyaknya bicara politik atau ekonomi macem-macem lah yang udah serius biasanya. Nah ini yang sampingnya YouTube, kalian tahu nggak tuh logo apa? Snack Video. Nah udah tahu ya tuh Snack Video, ada YouTube. Nah di sini jadi ini tuh berperan. Kalian coba manfaatkan Instagram posting. Nanti posting di Instagram mungkin bisa diarahkan lihatnya di Facebook atau lihatnya di TikTok, itu saling berkaitan. Kenapa perlu ketiganya ini?
atau mungkin bisa snack atau YouTube, karena mereka ini punya algoritma yang berbeda-beda. Jadi cara berpikir mereka berbeda-beda. Mungkin di Instagram cara melihat postingan kalian dari beberapa cara. Yang Facebook mungkin dari foto yang bagus. Yang TikTok dari mungkin joget-joget lah atau gimana. Tapi itu dulu ya, TikTok itu buat joget-joget. Nah ini punya kelebihan khusus masing-masing.